Shalom, berjumpa kembali dengan channel Kelapo Sukacita. Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Saatnya bagi kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu Kudus, agar firman-Mu tersingkap bagi kami, dan dalam penyingkapan atas firman-Mu, kami dimampukan untuk dapat menjalani kehidupan kerja dan karya kami, sepanjang Tuhan berkenan kami ada di dalam dunia ini. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan terbaca di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 25 dan ayatnya yang ke-26. Demikian bunyinya, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Demikian firman Tuhan. Pemirsa channel Kelapo Sukacita yang diberkati Tuhan, dari bacaan kita di hari ini dari Injil Lukas pasal 14 ayat 25 dan 26, saya berikan tema hal mengikut Yesus. Pembacaan kita saat ini khususnya di ayat yang ke-26, Yesus menegaskan, jika seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ibunya, bapaknya, saudaranya laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini sesuatu yang sesungguhnya sangat bertentangan. Kalau kita lihat, loh, kenapa kita harus membenci saudara kita, orang tua kita, bahkan membenci diri kita sendiri, baru kita layak untuk mengikuti Yesus. Sesungguhnya yang Yesus maksudkan bukanlah dalam arti membenci karena kita tidak suka, membenci karena kita tidak menginginkan, membenci karena orang itu sudah membuat kejahatan kepada kita atau keluarga kita sudah membuat kejahatan kepada kita sehingga kita harus membenci. Tetapi yang dimaksudkan di sini dengan membenci keluarga bahkan diri sendiri adalah supaya ketika kita mengikuti Yesus, jangan sampai rasa sayang, rasa cinta kita kepada keluarga kita justru lebih besar daripada Allah. Sehingga pada akhirnya kita mau mengikuti Allah nih, tapi kita ingat, aduh, saya punya bapak ini, dia juga mau diperhatikan. Akhirnya sudah kawan-kawan, kamu pergi dulu, saya biar duduk urus sapu keluarga dulu. Nanti saya kapan-kapan. Waktu untuk melayani Tuhan jadi terhambat oleh karena rasa sayang yang berlebihan kepada keluarga atau rasa sayang yang berlebihan kepada diri sendiri, sehingga akhirnya Tuhan jadi yang berikutnya. Dan fokus kita tidak kepada Tuhan, tetapi fokus kita hanya kepada hal-hal yang duniawi saja. Ini maksudnya, karena semuanya itu ada di dalam dunia. Jadi akhirnya Yesus sampaikan, kalau dia tidak benci keluarganya, bahkan dirinya sendiri, artinya kalau tidak benci dunia, maka dia tidak layak untuk mengikuti Yesus. Jadi kita harus menanggalkan segala keinginan-keinginan hidup atau keinginan-keinginan dunia supaya kita layak untuk mengikuti Yesus. Itu yang Yesus maksudkan dari kata membenci keluarganya, bapaknya, mamanya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bahkan dirinya, supaya ia layak mengikuti Yesus. Jangan sampai dunia membatasi, menghalangi kita untuk memberi diri kita untuk melayani Tuhan. Pemirsa channel Kelapo Sukacita yang diberkati Tuhan, dari firman Tuhan di hari ini melalui pernyataan Yesus kepada orang banyak dan kepada kita di hari ini, kita diingatkan bahwa jika kita ingin mengikut Yesus, maka pertama kita harus menyangkal diri kita. Kita harus meninggalkan segala kenikmatan-kenikmatan duniawi supaya kita dapat memfokuskan pikiran kita, pandangan kita, hati kita, roh kita hanya kepada Tuhan dan bukan pada keinginan-keinginan dunia yang akan membatasi kita memberi diri kita bagi Tuhan atau melayani Tuhan. Hal itu yang harus kita ingat secara baik. Dan yang kedua, hal mengikuti Yesus itu berarti bahwa jangan segala keinginan-keinginan terhadap dunia membuat keinginan akan Tuhan jadi terhalang. Kita diingatkan akan hal tersebut.
Dengan demikian maka setelah kita memberi diri kita sungguh-sungguh, saya mau ikut Yesus, saya mau iring Yesus, maka kehidupan duniawi itu tidak menjadi hal yang utama lagi dalam diri saya, tetapi Yesuslah yang menjadi utama dalam diri saya. Dan keduniawian tidak membuat saya harus berpikir-pikir dalam hal melayani Tuhan, tetapi keduniawian tidak membuat saya untuk memberi hidup saya, diri saya bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Kami belajar untuk ketika kami mau mengikut Yesus, maka kami harus menanggalkan keinginan-keinginan, kenikmatan-kenikmatan, hal-hal duniawi itu harus kami buang dari dalam pikiran dan hati kami, dan hanya mau memfokuskan kehidupan hati kami kepada Tuhan. Dan biarlah oleh kuasa-Mu Engkau terus memimpin dan menuntun kami dalam menjalani serta menapaki hidup kami di sepanjang hari ini, supaya apapun yang menjadi tantangan dalam kehidupan kami tidak membuat pikiran kami berubah dalam mengikut dan mengiringi Engkau. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita.